Kembali lagi di konten film, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Wira. Film ini menceritakan tentang seorang mantan petinju dan pasukan khusus yang pulang kampung buat balas dendam. Tanpa banyak bacot lagi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria gagah, dia bernama Hasan. Hasan adalah seorang petarung yang tidak terkalahkan di masanya. Karena ada masalah, sehingga Hasan memutuskan berhenti menjadi petarung, dan memilih meninggalkan kampungnya. Setelah berhenti jadi petarung, Hasan diangkat menjadi pasukan khusus. Akan tetapi dia terpaksa pulang kampung karena masalah keluarganya. Jika bukan karena hal itu, Hasan tidak akan pernah mau balik ke kampung yang terkutuk itu. Ketika di perjalanan tiba-tiba dia dihentikan oleh seseorang, yang langsung menginterogasinya. Setelah itu Hasan pun disuruh berbalik. Dan ternyata orang yang menginterogasinya adalah kawan lamanya, dia bernama Bon. Lalu Hasan dan Bon pun sudah berada di sebuah kafe. Di sini terungkap bahwa Bon dulunya adalah seorang petarung juga sama kayak Hasan. Akan tetapi Bon sekarang sudah menjadi seorang inspektur dalam kepolisian. Ketika mereka lagi asik bercerita, tiba-tiba ada yang baku hantam di kafe tersebut. Awalnya Hasan dan Bon tidak menghiraukan mereka, namun pada akhirnya Hasan dan Bon pun membawa orang tersebut dalam mobil untuk diamankan. Ni, teringat pula aku. Abang ni Pelik tak? Turut berlada. serius lah. Ini nak masuk tapak balik kan? Hasan Munas yang pukul tak Ketika Bon mengantar Hasan ke rumahnya, mereka lewat di depan sebuah pabrik yang dimana dulunya tempat tersebut adalah pemukiman warga. Akan tetapi digusur oleh pengusaha yang bernama Raja, yang dibangunkan sebuah pabrik, kemudian digantikan dengan rumah susun yang sempit dan jelek. Terlihat di situ ayah Hasan dan warga lainnya berusaha menolak penggusuran itu. Wah, Abang Hasan. Terima kasih, Bun. Tapi aku rasa... Hasan pun telah tiba di rumahnya, rumah yang penuh dengan kenangan. Akan tetapi semuanya kenangan buruk. Hasan kembali mengingat di mana tempat tersebut diresmikan oleh Raja, dan terlihat ayah Hasan nampak tidak suka dengan peresmian tempat itu. Di saat dia tiba di depan pintu, dia melihat golok yang tertancap di pot bunga. Itu semua peringatan dari Raja buat keluarga Hasan. Setelah itu dia memberi salam, akan tetapi yang ada hanya adiknya. Dia bernama Zain. Nampaknya Zain tidak suka sama Hasan. Buktinya dia tidak bukakan pintu buat Hasan. Semua itu karena Hasan. Hasan pergi dari kampung meninggalkan utang pada Raja, sehingga keluarga Hasan jadi sasaran dari Raja. Di sini ayah Hasan menceritakan semua kekejaman Raja selama 2 tahun Hasan pergi, di mana hampir tiap hari anak buah Raja melempari rumah mereka, dan bahkan merusak jendelanya. Bahkan golok yang ada di pot bunga itu adalah salah satu peringatan buat keluarga Hasan. Kemudian Hasan mengajak ayahnya untuk pergi dari tempat itu dan membeli rumah di tempat lain. Akan tetapi ayahnya menolak dan mengatakan bukan mereka yang harus pergi dari tempat itu, akan tetapi seharusnya Rajalah yang pergi dari tempat itu. Di sini ayah Hasan terpaksa bekerja di pabrik milik Raja karena untuk melunasi utang-utang Hasan. Walaupun sebetulnya ayah Hasan sangat benci dengan Raja, mengingat Raja dulu sering menghina keluarganya. Malam harinya Hasan pergi ke tempat Raja, untuk menemui Raja, dan di sana Hasan bertemu dengan kawan dekatnya, dia bernama Nasmi. Ikut macam aku je teladan. Ni mak kau tahu tak? Kau jaga. Engkau jaga keluarga kau. Apa pergi cik pasal dengan Raja sebodoh kot? Jadi kau cerita overdose batu. Batu. Kan nak mati kejung. Tak lama kemudian muncullah bodyguard Raja, dia bernama Ifrit. Lalu Ifrit mengantarkan Hasan untuk bertemu dengan Raja. Tujuan Hasan bertemu Raja adalah untuk meminta agar Raja beserta anak buahnya jangan mengganggu adik dan ayahnya lagi. Kalau soal utang Hasan pasti akan melunasinya, tapi Hasan minta jangan ganggu ayah dan adiknya. Akan tetapi Raja masih sakit hati dengan perkataan Zain, yang mengatakan bahwa anak Raja yang bernama Vi adalah anak haram dan Raja adalah orang yang tidak bermoral. Jika Hasan tidak mau Raja mengganggu keluarganya lagi, maka Zain yang harus datang untuk menemuinya. Dengan bapak kau banyak duit, but you both nampak tak bersyukur buat pengumuman that she clearly anak luar nikah. Zain yang hantar you. No, I'm not done with you from the other sini. Let's clear herself and you. Setelah itu Hasan pun pulang,
dan mau keluar tiba-tiba Hasan dihadang oleh Nasmi dan teman-temannya. Di sini Hasan sudah tahu bahwa dia akan dikeroyok, dan betul saja, tiba-tiba keluar semua teman-teman Nasmi sambil membawa tongkat besi, sehingga inilah yang terjadi. Tak patut cakap macam tu. Nampaknya Zain sudah tidak marah sama Hasan, buktinya Zain ngobatin luka Hasan, lalu Hasan pun mengajak Zain untuk berunding sama Raja, dan Hasan mengajak Zain untuk ikut menemui Raja. Lalu setelah semuanya itu selesai Hasan mengajak Zain dan ayahnya ke Macang, akan tetapi semua itu hanya membuat Zain kembali marah sama Hasan. Kurang itu je. Kau dengar tak? Aku tak percaya kau boleh datang sini nak bela negara. Hari itu je lah yang kau tahu. Dek, Keesokan harinya Hasan meminta kepada ayahnya untuk membujuk Zain, untuk ikut dengan Hasan sebentar malam, untuk pergi menemui Raja, dan Hasan kembali membujuk ayahnya untuk pergi dari tempat itu, karena jika mereka pergi dari tempat itu maka hidup mereka akan tenang. Akan tetapi jawaban ayahnya tetap sama, yang harus pergi dari tempat itu adalah Raja bukan mereka, karena itu adalah tanah mereka, sehingga membuat Hasan sedikit emosi. tapi bukan. Malam harinya Zain pun ikut dengan Hasan untuk menemui Raja. Zain ikut karena permintaan dari ayahnya. Kalau bukan ayahnya Zain tidak akan mau. Tujuan Hasan cuma satu yaitu menyelamatkan keluarganya. Lalu Hasan dan Zain pun masuk. Raja, Zain pun menyampaikan permintaan maafnya kepada Raja, sebab selama ini Zain tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan Raja kepada keluarga mereka. Araf said, and siapa ni? Saya nak minta maaf sebab Akan tetapi semua itu belum cukup karena Zain dulu telah menghina Raja beserta keluarganya, sehingga Raja meminta Zain untuk memakan makanan anjing. Dengan terpaksa Zain memakannya, akan tetapi semua itu hanya mengurangi 40% dari utang Zain kepada Raja, sehingga membuat Zain marah. That's it. Enjoy. Where you belong. Amak Okay, enough. Itu saja dah buat 40. Terera. Di sini Raja memberikan tawaran jika Hasan dan Zain mau utangnya lunas 100%, maka mereka harus bertarung melawan anaknya di atas ring. Mereka pun menyetujuinya sehingga pertarungan pun terjadi. Apa yang aku kenal dulu? Hasan dan Zain pun memenangkan pertandingan itu. Ketika mereka jalan menuju pulang, ada 3 orang yang mengikuti mereka. Sudah dipastikan itu semua pasti anak buah dari Raja, yang tidak terima anaknya kalah. Mereka pun lari dan menaiki sebuah bas. Akan tetapi bas tersebut adalah bas dari anak buah Raja sehingga inilah yang terjadi. Hasan dan Zain pun berhasil mengalahkan anak buah Raja dan membuat anaknya meninggal, sehingga membuat Raja makin marah, dan Raja pun mendatangi rumah Hasan. Di sana Hasan berusaha menghubungi ayahnya akan tetapi tidak diangkat. Sementara itu anak buah Raja sudah berada di rumah susun, untuk memberi pelajaran kepada ayah Hasan. Ayah Hasan pun mengangkat teleponnya, akan tetapi semuanya sudah terlambat. Raja dan anak buahnya sudah berada di tempat itu, sehingga inilah yang terjadi. Hasan dan Zain pun tiba di rumah, akan tetapi mereka sudah terlambat. Api sudah terlanjur besar sehingga mereka tidak bisa apa-apa, dan merelakan ayah mereka dibakar hidup-hidup oleh Raja.
Dan keberadaan mereka dilihat oleh anak buah dari raja, sehingga inilah yang terjadi. Ni semua sebab kau. Sementara itu Zain sudah berada di pabrik dan melawan beberapa anak buah raja. Tak lama kemudian Hasan pun tiba. Ketika mereka mengepung Hasan dan Zain, tiba-tiba mereka ditelepon sama keluarganya, sehingga mereka membiarkan Hasan dan Zain untuk lewat. Hello, Abang Nazmi. Kemudian Hasan dan Zain pun masuk mencari raja, akan tetapi mereka dihadang sama Ifrit dan Vi, sehingga baku hantam pun terjadi. Akhirnya Hasan pun berhasil mengalahkan Ifrit, dan film diakhiri dengan matinya sang raja sombong. Sampai jumpa di video selanjutnya.